Itu kami itu orang yang melihat film itu sebagai sesuatu yang luas gitu, bukan hanya sebagai sebuah media ekspresi seni gitu ya. Dia juga adalah produk budaya yang akan mencerminkan bagaimana kita hidup gitu. Ya. Karena film ternyata saya mengalami ini bertahun-tahun ya, film-film yang klasik ya, seperti 3 tahun yang lalu kami kan ikut bikin semacam perayaan 100 tahun Usmar gitu ya, beberapa teman-teman itu melihat bagaimana Usmar itu melahirkan film yang masih sangat relevan untuk tinggal sampai era kita sekarang. Riri Reza dan Cinematheque selalu cerah kalau kedatangan Riri Reza kan gitu. Sama setiap kali datang ke sini muka aku juga langsung cerah. Iya. Ada apa ini kira-kira pas cuaca panas Jakarta kok bermain-main ke sini dan terutama gimana? Iya nih, saya kan maksudnya selalu ada kayak sedikit ikatan batin ya, karena pendiri Cinematheque, kemudian seorang yang lama bekerja mengelola Cinematheque ini sebenarnya adalah salah satu guru saya, Pak Misbah ya. Pak Misbah Yusabiran. Pak Misbah ini dulu waktu zaman saya kuliah di tahun 90-91 itu, kalau lagi tidak bisa ngajar di kampus, beliau mintanya saya ke sini. Ya. Dan itu Anda lakukan kan, beberapa mahasiswa kan ke sini datang gitu, kunjung, terus pembimbingan skenario film TSD dulu namanya tuh sama Pak Misbah tuh ke sini. Sambil ada cerita-cerita lah, ini ada ini di sini ada. Ya dulu waktu umur 20 21 kami nggak peduli sejarah sih. Pokoknya bikin film itu maunya kayak film Amerika aja. Ya kan? Tapi Pak Misbah itu tentu saja bukan hanya Pak Misbah, di situ di angkatan pengajar Pak Misbah itu ada Pak Sumarjono yang juga adalah orang Perfini, yang karyanya banyak di sini juga di koleksi. Kemudian ada Pak Khalid Arifin yang adalah penata artistiknya lewat yang malam. Ya. Betul, Prancis. Terus ya tentu saya masih banyak generasinya Perfini, termasuk ya Pak Misbah kan juga di Perfini yang berada di sini dan aktif di sini, dan Pak Misbah memberi saya banyak sekali informasi dan pengetahuan lah tentang film dari sini. Jadi saya tuh kalau ke sini ya kayak selalu jadi kayak mulai dari era Pak Misbah, masih direktur, kemudian Adi Pranajaya direktur, Pak Adi Surya Abdi, Pak Mas Berti, Bang Berti direktur, saya sampai Mas Aklis ya, saya selalu punya hubungan. Dan bukan cuma itu. Kalau buat saya tuh mungkin Cinematheque Indonesia ini satu-satunya fasilitas arsip. Ya kita harus terima, tidak ada yang lain di Indonesia. Ya. Dan mungkin terpenting juga karena pertama di Asia Tenggara, dan kalau menjadi orang yang penggemar film seperti saya selalu berada di sini nih. Terus saya tak ambil minum. Selalu berada di dalam lingkungan yang dekat banget gitu rasanya. Dekat itu ya banyak sekali sejarah, banyak sekali cerita yang membuktikan bahwa kita itu sudah bekerja lama untuk Indonesia gitu. Dan itu sampai sekarang ya. Orang film itu punya kontribusi yang besar sekali untuk. Nah sekarang yang terbaru, ketika Riri hari ini kesini riset ya, dengar ya. Iya, saya pengen menulis, Mas Aklis, saya pengen menulis tentang ya kurang lebih apa saja sih pertimbangan sebuah film sampai bisa menjadi koleksi Cinematheque. Dari era Orde Baru gitu ya, akhir Orde Baru menuju ke reformasi. Saya pengen tahu dinamikanya gitu ya. Ya, tadi mau riset untuk keperluan apa kira-kira? Untuk bikin film atau untuk nulis buku atau untuk sekedar tadi aja
untuk mengetahui aja. Enggak sih, kalau saya kebetulan lagi pengen menulis. Saya tuh lagi ngambil program S3. Saya lagi mau nerusin ambil doktor saya. Terus untuk itu ya saya perlu banyak melakukan riset dan semuanya pasti tentang film, tentang kesejarahan, tentang estetika, tentang politik. Macam terus sampel studi kasusnya. Sekarang koleksi Teguh Karya. Fokusnya itu kurang lebih koleksi film-film Teguh Karya yang menjadi koleksi Sinematek Indonesia. Ya mudah-mudahan dari situ nanti muncul semua tuh bagaimana misalnya bagaimana kira-kira politik perfilman dan estetika perfilman di masa-masa itu gitu. Yang menjadi kontemporernya Pak Teguh di tahun 71 ketika Wajah Seorang Laki-laki sampai ke Ibunda itu kontemporernya siapa aja sih? Kenapa yang ini bisa menjadi koleksi atau banyak dicatat? Kenapa yang ini kurang gitu? Itu untuk bahan tesis ya. Mudah-mudahan bahan disertasi. Bahan disertasi ya untuk itu. Nah kalau sebelum saya nanya ke film, kalau perkembangan film kan harus nanya ke Riri. Tapi sebelum itu saya pengen Anda mempresentasikan Sinematek sekarang ini ketika Anda kunjungi keinginan Riri, juga yang dirasakan Riri ketika hari ini mau memanfaatkan Sinematek untuk keperluan riset tadi. Saya pengen dengar dari Riri ini. Ya kalau saya sih merasa begini sih, tentu saja sekarang secara lembaga Sinematek itu kan udah punya bentuk ya. Dan saya pikir kita nih diwariskan sebuah lembaga, sebuah struktur organisasi Sinematek yang sebenarnya cukup mapan, ya kan? Dari dulu saya merasakan ini, kalau mau melakukan riset pustaka naik ke lantai 5. Kalau mau memulai dulu ngobrol-ngobrol, saya mulai dari mana nih? Datang ke lantai 4. Kalau mau lihat koleksi dan memahami apa sih film itu, ke basement. Jadi sebenarnya, dan semua orang yang kita tanya itu bisa menjawab. Nah itu kan paling penting tuh. Itu mah di perpustakaan. Misalnya kita punya kota Makassar gitu ya. Saya kebetulan dari Makassar. Kalau kita datang ke perpustakaannya, kita selalu agak bingung mau kemana, mau nyari apa atau apa gunanya lembaga itu. Ke Sinematek kita tahu lembaga ini punya kegunaan yang luar biasa untuk perfilman. Dan sekarang mah kalau kita baca buku apapun yang diterbitkan tentang film di Indonesia maupun di luar negeri yang bicara soal film Indonesia dari tahun 70-an sampai sekarang, tidak ada satupun yang tidak memanfaatkan Sinematek. Tapi, mulai dari foto, data dan lain-lain. Itu ya memang begitulah ekspektasi atau harapan orang, dan kemudian Riri kebetulan merasakan itu ya. Tetapi kan juga banyak juga karena ekspektasinya tinggi, karena semua orang menganggap Sinematek itu penting, apalagi tadi disebut ya apa boleh buat ini satu-satunya di Indonesia, ini bahkan pertama di Asia Tenggara, sehingga tentu saja ketika datang ke Sinematek terasa ada yang kurang nih, ada yang akan lebih bagus kalau begini nih. Nah, itu kira-kira yang ingin diharapkan dari baik dari segi kelembagaan tadi maupun dari segi semacam infrastrukturnya maupun pelayanannya. Silakan. Ya kalau saya yang pasti begini. Nomor satu, saya pengen melihat bahwa Sinematek di dalamnya adalah sejarah, tapi di luarnya adalah hari ini dan masa depan film Indonesia. Ya nggak sih? Itu yang mesti kita rasakan. Jadi misalnya gini, kalau kita masuk ke pintu Sinematek, mestinya yang kita rasakan adalah bahwa film Indonesia sekarang itu apa. Nah, kemudian kalau kita mau mundur ke tahun 30-an, kayak apa? Ke 40-an, 50-an, yang semuanya ada di belakang ya, tinggal dengan mudah kita masuk ke dalam organisasinya. Nah, itu yang saya pikir mestinya kita rasakan. Tapi begini, itu bisa terjadi kalau secara kelembagaan ada kesepakatan gitu. Nah, sepertinya ini yang mungkin kita mesti cari gitu. Bagaimana caranya supaya Sinematek sepakat dengan itu. Nah, yang kedua, ini lebih penting sebenarnya. Akses yang terbuka kepada publik. Itu yang saya bayangkan. Misalnya gini, ketika kita mau ke Sinematek, kita klik www.sinematekindonesia.id misalnya. Kemudian di situ langsung ada
halaman yang menyambut kita mau masuk kemana aja. Ya. Lembaga arsip Akses, KITLV yang di Leiden itu sekarang tidak perlu kita ke Leiden untuk melihat apapun. Kalau kita mau lihat fotoin Bone tahun 1963, klik keluar. Dan itu semua sebenarnya size-nya udah lumayan untuk misalnya foto ya, Bone gitu, itu udah cukup size-nya. Tinggal kalau kita mau download, kita mengurus. Dan kalau kita datang ke kantornya di Leiden pun, sebenarnya kita dihadapkan dengan komputer. Silahkan mau nyari apa tuh komputer, silahkan klik Bone 1967. Jadi kita sama sekali tidak perlu ketemu siapa-siapa hampir untuk itu. Nah itu jadi saya pikir kita menjawab era digital ini dengan teknologi itu untuk akses seluas-luasnya kepada publik, tentu dengan aturan atau apa yang berlaku ya. Justru aturan malah lebih gampang. Dan ini yang pasti untuk masa depan. Jadi makanya yang saya bilang tadi bahwa mestinya Cinematheque itu adalah di depannya mestinya bicara tentang hari ini dan masa depan. Tapi ya menurut saya itu kalau dibicarakan sebenarnya mudah ya. Kalau kita bicarakan mudah gitu. Tetapi kalau mau dilaksanakan saya pikir harus ada kesepakatan yang sifatnya meluas gitu ya ke seluruh stakeholder, bukan hanya yayasan PPHWI sebagai orang tuanya Cinematheque dan Cinematheque Indonesia sendiri, tapi semua harus sepakat dan bersedia mengerjakannya. Saya kira semua, terutama masyarakat film ya, para Giriri kan yang punya kesejarahan panjang, juga teman-teman yang lain lah yang berdatangan ke sini kan memang itu ya ingin bagaimana sebagai kelembagaan ini jelas karena sudah diakui bahkan oleh internasional sehingga lebih memudahkan untuk mengembangkan Cinematheque kan gitu kan. Memperkuat itu mengembangkan Cinematheque sehingga Cinematheque ini bisa membiayai dirinya untuk program-program bicara koleksi kemarin, hari ini dan perfilman ke depan kan gitu ya. Ya itu akan selalu menjadi bahan diskusi terus di sini dan ya kalau saya sih gini, pada hari ini bagaimana Cinematheque dengan yang ada, dengan segala kendala yang ada, saya usahakan untuk melanjutkan apa yang dimisikan oleh Pak Misbah sebenarnya itu. Ya tentu saya berusaha hal itu, tetapi bahwa itu tadi perlu dialog yang panjang, kita selalu coba seperti hari ini kan kita berdialog dengan Riri. Oke Riri ya, film gimana film? Programnya Riri film? Sekarang nih saya lagi baru selesai syuting film Petualangan Sherina 2 ya. Nah ini historis juga nih, maksudnya film Petualangan Sherina pertama itu dirilis tahun 2000. Tahun 2000 itu ya kurang lebih belum lama setelah reformasi, dan waktu itu saya pikir bisa dibilang pertama kali saya masuk ke film dan juga pertama kali saya kurang lebih mendapat kesempatan untuk memahami film itu bisa seperti apa ya, antara lain karena waktu itu beberapa generasi pendiri perfilman itu ya, antara lain Pak Misbah, Pak Sumarjono, Pak Asrul pun masih ada di masa itu. Dan waktu itu ya masih ada dialog-dialog kecil tentang itu. Dan sekarang saya membuat lagi lanjutan dari film ini 23 tahun kemudian, Mas Alis. Jadi saya ini kayak orang yang, makanya mungkin itu kenapa saya dan Mira, produser saya ya, partner saya itu, kami itu orang yang melihat film itu sebagai sesuatu yang luas gitu, bukan hanya sebagai sebuah media ekspresi seni gitu ya. Dia juga adalah produk budaya yang akan mencerminkan bagaimana kita hidup gitu. Karena film ternyata saya mengalami ini bertahun-tahun ya, film-film yang klasik ya, seperti 3 tahun yang lalu kami kan ikut bikin semacam perayaan 100 tahun Usmar gitu ya. Beberapa teman-teman itu melihat bagaimana Usmar itu melahirkan film yang masih sangat relevan untuk tinggal sampai era kita sekarang. Pertanyaan-pertanyaan misalnya tentang peran perempuan di keluarga, peran orang tua, bagaimana orang mengasuh gitu, yang selalu menjadi krisis kita sampai hari ini, itu sudah banyak dibicarakan. Ketika Riri membuat film kira-kira juga berharap seperti itu ya.